Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa Jurnal Trading ID ya setiap awal minggu atau setiap dari minggu ke Senin, kita selalu membuat video analisa untuk forecast dalam satu minggu ke depan, ya terutama untuk tanggal 4 Senin depannya ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja di sini. Kita akan analisa untuk XAUUSD. Kalau dari pergerakannya terlihat XAUUSD sedang terjadi kenaikan ya pada minggu ini, atau tepatnya pada akhir pekan ya, sekitar hari Kamis. Ya, hari Kamis itu XAUUSD menguat kembali dikarenakan yang pertama dia sudah mengenai daily support dia yang cukup kuat, yaitu di harga 1738. Terus yang kedua itu pada Kamis kemarin saya sempat share di channel Telegram di Trading ID kalau misalkan ada news ya pada malam hari itu yang akan berakibatkan atau berdampak cukup besar terhadap terhadap USD dan juga terhadap XAUUSD. Kenapa? Karena jika memang newsnya negatif, otomatis si USD ini akan turun, lalu gold ini akan naik. Karena dari dulu pergerakan mereka itu tidak pernah berkorelasi. Jadi kita lanjut aja langsung. Kita masuk ke analisanya. Untuk key support dia itu tetap di 1700 ya, tetap di 1700. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini 1700 ini merupakan daerah yang cukup penting untuk si gold ini ketika dia masih ingin bertahan di area atas. Karena setelah gold menembus ini ya dari tahun 2020 ya 20 April 2020 sampai saat ini ya. Jadi waktu itu dia sempat turun banget dan toel daerah sini kembali 1700 itu pada tanggal 9 Agustus 2021. Lalu gold langsung terjadi kenaikan kembali. Sama halnya seperti yang Maret. Ya, bulan Maret juga sempat terjadi penurunan dari gold lalu bertahan di daerah 1700 tersebut. Makanya 1700 ini merupakan daerah yang cukup penting atau bisa dikatakan sebagai key support dari si XAUUSD ini. Jadi key support dari XAUUSD ini masih belum ada perubahan dari minggu-minggu sebelumnya, masih sama. Lalu kita coba analisa lagi di candle hariannya. Untuk di candle harian ini kita perhatikan XAUUSD tertahan di area 1763 ya, 1763. Nah, oh iya, saya ingin dikasih tahu. Waktu itu kan sempat banyak yang komen ya tentang skala ataupun angka-angka yang di YouTube saya itu kurang kelihatan katanya. Ini udah saya coba gedein untuk angka-angkanya. Jika memang udah kelihatan, soalnya ini udah kelihatan ya. Jika memang belum kelihatan, kalian silahkan komen aja. Nanti akan saya coba atur kembali untuk angkanya. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa dia tertahan di area 1763 sampai dengan 1765 yang merupakan range area dia atau bisa dikatakan sebagai supply area dia. Kalau untuk saat ini mungkin di candle daily ya, kalian akan lihat kotak-kotak merah ini itu agak aneh gitu. Kenapa? Ini nggak ada base-nya, terus ini nggak ada base-nya, ini nggak ada base-nya, jadi nggak kelihatan pergerakan itu. Kok bisa sih ada kotak-kotak merah ini? Nah, nanti kotak-kotak merah ini akan kita gunakan untuk time frame yang lebih kecil. Contohnya khususnya untuk time frame 1 jam sampai dengan time frame 30 menit. Karena biasanya kita mengambil keputusan untuk entry itu ada di time frame 30 menit. Oke, kita lanjut lagi. Ya, terlihat ya di hari Kamis ya tanggal 30 September. Gold terjadi kenaikan yang cukup banyak dan memakan 3 candle harian merahnya. Lalu
hari Jumat juga terjadi kenaikan walaupun sempat terjadi koreksi yang cukup panjang. Kita perhatikan di sini, koreksinya cukup panjang, tapi gold berhasil naik kembali. Kita masuk ke candle 4 jam. Candle 4 jamnya itu kita perhatikan nih. Nah, ini nih maksud saya nih. Nah, cuma ini kan belum begitu kelihatan nih di candle 4 jamnya ya. Karena ini untuk candle yang 1 jam. Base yang ini. Kalau base yang ini di candle 1 jam juga. Kalau 4 jam itu biasanya hanya kita gunakan untuk melihat pergerakan harga itu cenderung ke arah mana. Jadi candle 4 jam itu untuk melihat pergerakan harga itu kira-kira harga ini lebih cenderung mau ke atas atau mau ke bawah atau sedang sideways. Jadi kita melihat dulu dari time frame lebih besar supaya kita bisa tahu nih secara keseluruhannya atau secara garis besarnya dalam satu waktu yang sedang terjadi tersebut. Kira-kira harga sedang dalam masa atau sedang cenderung bergerak kemana. Jadi kalau untuk yang 4 jam ini kita lihat bahwa harga cenderung bergerak naik ya. Harga cenderung bergerak naik, lalu tertahan di area 1763. Nih, dia reversal di base yang ini. Base yang sudah kita tandain juga ya dari video-video sebelumnya. Dan juga saya sudah update juga di channel Telegram pada waktu itu. Jadi ada beberapa orang yang open posisi di sini dan saya katakan selamat, saya ucapkan selamat jika memang ada yang open posisi di sini karena sudah mengikuti video-video dari Juno Trading ID ya. Saya ucapkan selamat ya. Pasti Anda sudah profit hari ini. Kenapa saya bilang ini merupakan base yang cukup penting? Yang pertama itu, nih kita perhatikan di sini. Base ini adalah base yang menahan pergerakan dia turun selama ini. Walaupun ini bisa dikatakan sebagai demand area. Demand area ya, ini demand areanya yang cukup kuat saat ini. Dimana kita lihat semenjak NFP bulan Agustus ya, NFP bulan Agustus tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu kan dia crash parah tuh, flash crash dan benar-benar turun sampai daerah terendahnya itu di harga 1677. Tapi harga itu berhasil bertahan atau berhasil kembali ke base ini. Lalu harga naik kembali dan jatuh kembali di daerah base ini sebelum melanjutkan pergerakan naiknya yang cukup banyak itu ya, sangat banyak ini. Sampai harga berapa ini? 1830. Itu karena dia berhasil bertahan di dalam base ini. Maka dari itu, kita bisa mendominasikan bahwa demand area ini atau base ini adalah salah satu base terakhir dia yang bisa digunakan untuk melakukan reversal. Kenapa? Karena kalau misalkan dia menjebol ini, otomatis dia akan pergi ke 1700 sebagai key supportnya dia selama ini. Dan benar saja, setelah dia menyentuh base ini, ditambah dengan adanya sentimen yang positif ataupun yang dari berita kemarin pada hari Kamis, itu harga gold itu langsung naik ke atas terbang tinggi dan masih belum turun ya hingga saat ini ya. Yang dimana saya katakan dalam channel Telegram juga dan juga pada video-video yang sebelumnya, selama harga gold bertahan di atas 1749, dia akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika memang dia menjebol 1749, dia akan melanjutkan penurunannya itu yaitu bisa ke sini 1738 ya, bisa ke 1738 karena dia bisa saja melakukan retest kembali. Retest dulu baru dia akan naik kembali. Tapi karena ini dia tidak melakukan retest ya, lanjut ke atas, jadi retest dia itu sebenarnya ada retestnya itu di harga sini di area 1749 ini dia melakukan retestnya baru dia langsung naik lagi. Jadi kalau kita perhatikan di time frame lebih kecil seperti time frame 1 jam ini, dia itu membentuk kepala cangkul baru dia naik.
Tapi kalau kita perhatikan di candle 1 jam ini, ya kalau kita perhatikan di sini, harga masih belum bisa melewatin base yang ini. Nah, kita baru kelihatan nih, kalau misalkan kotak merah yang tadi itu ada di sini base-nya, di candle 1 jam. Dan di candle 1 jam ini kita lihat ada konsolidasi, yaitu di mana terjadi yang namanya base drop, base rally, dan di sini terjadi rejection. Ya, sudah terjadi rejection selama 2 kali dan harga gold masih belum bisa menembusnya. Jadi kalau dia mau melanjutkan kenaikan, dia harus bisa menembus base ini atau bisa merusak base ini. Ya, di harga 1763 sampai dengan 1765. Baru target selanjutnya dia itu ada di base kuning ini ya. Base kuning ini yaitu pada harga base kuning ini pada harga 1776 sampai dengan 1779. Jika dia memang nggak kuat menembus base ini, maka otomatis harga gold ini akan turun kembali menguji base 1753, yang menguji base 1753, dan ada kemungkinan besar dia berkonsolidasi lagi atau dia langsung turun untuk menguji 1749 sampai dengan harga bertahan ya. Jika harga bertahan di sini, maka harga akan coba untuk naik kembali menembus atau melakukan retest kembali di area base yang merah ini, ya, di area 1763. Dan jika memang terjadi penurunan lagi, maka bisa aja kita katakan gold itu akan kembali ke sini, ke 1738 ya. Tapi kalau dilihat dari sentimen pasar dan juga pergerakan historiknya dari yang masa lalu kemarin, ya, yang di sini, itu sangat terlalu gimana ya? Kalau kita perhatikan ini terlalu susah untuk dia turun, kecuali memang ada tekanan jual ya dari news ataupun dari market, dari ekonomi global yang sedang memburuk atau membaik gitu. Oke. Jadi mungkin untuk si gold ini kita memprediksikan dia kalau untuk minggu depan itu masih akan melanjutkan kenaikan dulu. Lalu kita akan perhatikan kenaikannya itu akan lebih kencang lagi atau lebih terkonfirmasi lagi ketika dia bisa menembus base ini, base yang merah ini. Tapi selama dia belum bisa menembus base ini, maka pergerakan dia itu akan cenderung sideways. Ya, dia akan cenderung sideways sampai dia bisa menembus antara base ini atau base ini. Ya, yang pastinya kita berharap bahwa XAUUSD ini bisa menembus base atasnya supaya melanjutkan kenaikannya. Kita lanjut ke analisa di 30 menit. Di 30 menit ini kita perhatikan bahwa XAUUSD ini sama pergerakannya, kita justru di sini lebih jelas ya, bahwa di mana terjadi rejection yang pertama, rejection kedua, lalu dia turunkan harganya, turun, dia hampir melakukan retest di area base ini, base bawahnya, pada harga 1755, mendekatin itu, lalu dia naik kembali ke atas untuk melakukan retest kembali di base yang ini. Iya. Tapi ternyata gagal dan harga turun kembali. Hingga saat ini harga masih berkonsolidasi dari daerah-daerah sini. Jadi selama harga masih belum confirm untuk naik atau turun, yaitu harga masih belum confirm menjebol base yang atas atau yang bawah, breaknya kemana, itu harga akan terus bermain di daerah-daerah sini, yaitu pada range harga 1763 sampai dengan 1755. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si XAUUSD ini, karena mappingnya juga baru saya perbaruin ya beberapa hari lalu. Jadi mappingnya masih sama, masih belum ada perubahan sama sekali, dan hanya saja pergerakan gold ini sudah ada banyak perubahan dan saya juga sudah jelaskan, coba jelaskan di video ini, dan semoga kalian mengerti dan
Semoga juga video ini berguna untuk kalian yang bagi yang membutuhkan informasi terutama untuk XAUUSD ya. Dan jika memang saya ada yang salah dalam menjelaskan ataupun ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang jelas ya atau kurang paham, silahkan tanyakan juga di kolom komentar atau langsung di add aja channel Telegram Bina Trading ID. Di situ kalian bisa tanya jawab, berdiskusi dengan saya. Oke, terima kasih. Dan jika memang kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan juga teman atau saudara kalian bisa share video ini kepada mereka. Dan jika suka dengan video ini dan juga pembawaan saya ya, jangan lupa untuk di like video ini dan juga di subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.